concern di leader atau memang akrab banget sama teman-teman kita di cabang. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa ngambil peran juga bagaimana sih Pak Abbas menjadikan salah satu dirinya leader yang baik. Kan leader yang baik itu bisa mengapresiasi atau bisa saling men-share yang sudah beliau lakukan. Nah, Pak Abbas, apakah sudah bergabung Pak Abbas? Assalamualaikum Pak Kiki, saya sudah bergabung. Ya, maaf Pak Abbas mengganggu aktivitasnya. Ya, Ini teman-teman dari member relawan filantropi dan juga mungkin banyak juga dari teman-teman dari cabang yang ingin ikut karena judulnya yang hit banget nih Pak, sukses bersama RFI, dan juga memang Pak Abbas ini sudah terkenal di kita semua. Pak Abbas, gimana kabarnya Pak? Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kiki baik dan teman-teman yang lain, mudah-mudahan baik semuanya. Ya. Silakan Pak Abbas, mungkin karena waktu juga, mungkin Pak Abbas bisa mulai untuk sharing bareng kita. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berdiskusi, bermuajahah, bersilaturahim. Ya memang kondisi sehingga kita tidak memungkinkan untuk silaturahim offline ya, jadi kita harus dengan online, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi pahala dan keberkahan untuk kita semua. Salawat serta salam kita sanjungan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi umat beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Salah satunya ya berdagang tadi itu sunnah beliau ya, sebuah aktivitas ekonomi yang dalam satu hadis disebutkan ada 10 aktivitas ekonomi, 9 itu berdagang, berniaga. Niaga berarti macam-macam ya. Mudah-mudahan kita insya Allah mendapat syafaat di yaumil kiamah kelak sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada Mbak Kiki, teman-teman di PSM Pusat yang menggawangi RFI, teman-teman RFI yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Ini forum bukan bukan kita diskusi saja secara mengalir begitu, karena saya bukan pakar, cuman mungkin lebih lama di ACT gitu aja sini. Jadi di bisnis filantropi pengalaman saya juga baru ya selama saya di ACT belum lama. Pertengahan tahun 2015 saya masuk ke ACT itu bulan Juli atau bulan Ramadan pada saat itu. Jadi mungkin jauh lebih lama dibanding teman-teman yang barangkali sebelum bergabung ke RFI-nya ACT atau barangkali juga sudah tapi masih aktif di lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain. Kan ini boleh-boleh saja ya, karena RFI kan tidak mengikat. Jadi orang itu harus hanya di RFI ACT begitu kan, nggak mengikat seperti itu. Jadi boleh di mana saja, bekerja di sektor-sektor yang lain juga monggo. Kan RFI itu sebuah wadah untuk menghimpun kebaikan-kebaikan sih, mudah-mudahan tujuannya itu. Jadi bisnis filantropi atau apa ya bahasanya supaya kesannya itu bukan materialistis, jangan bisnis berarti dunia kemanusiaan lah. Ini kita mengajak kebaikan kepada semua orang, karena orang manusia pada hakikatnya adalah baik, tetapi karena kadang lupa, jadi ya tetap kita harus mengajak. Itu salah satu bentuk dakwah juga, dan fastabiqul khairat. Baik, teman-teman, RFI lebih banyak mengandalkan dari sisi digital.
Itu pastinya, karena selain pandemi seperti ini juga harus atau meniscayakan digital, kemudian memang RFI ditujukannya untuk ke arah sana, bukan offline. Namun saya juga nggak tahu kenapa nggak Mbak Kiki minta saya, padahal saya tidak menguasai marketing digital. Kalau offline barangkali mungkin iya gitu ya, sedikit banyak, bukan menguasai tapi punya pengalaman itu. Sehingga yang akan saya bawakan adalah materi terkait dengan offline, bukan online. Nah, teman-teman RFI yang berbahagia, ini juga bukan doa atau apa ya, bukan mantra bim salah bim pasti berhasil, enggak. Ini kan hanya sebatas panduan diyakini, dipraktekkan, dan perlu varian-varian ketika melakukan itu. Tidak tekstual, tidak letters work, tidak plak-ketiplak seperti apa yang nanti saya akan sampaikan. Jadi perlu banyak inovasi dan itu tergantung dari sisi teman-teman semuanya. Karena marketing itu atau sales misalnya atau teknik menjual itu seni. Masing-masing orang berbeda. Bahkan kadang-kadang ada yang sudah betul-betul mempraktekkan seperti apa yang disampaikan oleh motivator misalnya. Plek ketiplek, tapi enggak juga ya bisa seperti itu. Ada juga yang kok teman saya sepertinya biasa saja, product knowledge juga tidak begitu banget memahami, tapi kenapa kok bisa sering closing misalnya ya. 99% itu juga faktor teknis, 1%-nya kan faktor non teknis kan, faktor imanen. Ada hal-hal di luar kuasa kita yang sanggup menggerakkan. Ya Allah Maha Kuasa, jadi terserah Allah saja mau ngasih rezeki ke siapa saja, itu kan hak prerogatif Allah. Nah, tapi kita manusia wajib berusaha supaya bisa maksimal. Oke, mungkin langsung Pak Kiki bisa di-share presentasinya atau saya sudah dijadikan co-host? Sudah Pak, silakan Mas Fajar atau Mbak Dea boleh jadikan Pak Abbas host biar Pak Abbas bisa share, juga bisa sekalian ngobrol. Mungkin nanti habis Bapak share screen bisa juga Bapak sambil bicara Pak. Ya, betul. Seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman, ini waktunya berapa menit Mbak Kiki? Silakan di 45 menit Pak, nanti mungkin di sesi terakhir kita bisa tanya jawab ya, diskusi saja ya. Ya, diskusi. Ya. Lebih enak diskusi saja. Baik, tapi barangkali ini tidak seperti tadi ya. Ini bukan mantra, ini juga bukan alur seperti para akademisi bikin ya. Ini mah ngarang-ngarang aja gitu kan. Ngarang-ngarang aja dulu waktu itu ditodong suruh bikin, ya udahlah bikin kira-kira seperti ini gitu. Ini khusus untuk offline. Tapi ya barangkali sama lah nanti kalau mau dijadikan online tinggal dimodifikasi saja. Karena tujuan, situasi, audiens dan seterusnya kan sama saja. Audiensnya manusia juga. Nggak ada manusia online, semua manusia adalah offline. Oke, baik. Jadi sebelumnya pertama ada beberapa langkah ya, ada 4 langkah sebelum kita melakukan presentasi. Recording in progress. Gimana? Halo? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Jadi pertama, propose atau tujuan yang ingin dicapai dari presentasi tersebut apa sih? Begitu kan ya. Jadi kira-kira, nah kalau di ACT itu kan banyak sekali program. Program-program ini kan kalau kita ada berapa? 72 program masterpiece. Masing-masing turunannya banyak banget, itu beda-beda. Misal saja, tujuan terkait dengan yang akan kami sampaikan misalnya kita sudah mau membidik segmennya adalah perusahaan misalnya. Oh, recovery program karena terjadi bencana gempa bumi misalnya seperti yang terjadi di Palu maupun di Lombok. Itu kan ada program recovery ya untuk bangun infrastruktur.
Misalnya itu. Jadi kita ingin menggolkan program recovery. Nah, recovery-nya apa? Misalnya bangun sekolah di wilayah mana, berapa budget dan seterusnya itu sudah kita kuasai, product knowledge itu kita kuasai. Nah, perusahaan yang dituju juga sudah ada ABCD. Nah, itu kita harus betul-betul dari awal kita sudah jelas banget memetakan tujuannya, kemudian product knowledge juga kita harus kuasai. Tujuan ini ada banyak hal ya, baik tujuan mitra atau tujuan Goalgate itu sendiri ataupun tujuan dari program ini ya itu. Jadi makanya saya tidak nulis tujuan itu spesifik tujuan apa. Jadi tujuannya umum. Nah, jadi harus sudah bisa memetakan tujuannya apa. Untuk program ini, segmen masyarakat yang dituju siapa, programnya apa, mitranya siapa, berapa budget dan seterusnya dan seterusnya. Siapa nanti yang akan mengeksekusi, ya itu udah ada semuanya. Itu tujuannya. Jadi sudah kita kuasai. Kemudian situasi. Nah, situasi ini kan juga ada situasi. Maksudnya situasi kekinian, artinya situasi jangka pendek, ada situasi yang jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya, itu tadi yang saya ceritakan. Misalnya mau membuat program recovery. Nah, situasi pada saat itu yang melingkupi itu semua, itu seperti apa kondisinya? Ini situasi umum dulu. Ya, karena kalau perusahaan kemudian misalnya komunitas masjid dan sebagainya itu kan pasti distimulan oleh sebuah hal yang menggerakkan orang untuk mau peduli. Nah, misalnya tadi situasinya adalah situasi emergensi karena terjadi gempa bumi misalnya. Nah, itu kita wajib harus bisa memanfaatkan situasi itu karena pada saat itu berita apapun terkait dengan itu pasti akan sangat humanis atau sangat menggugah. Itu situasi global ya, maksudnya situasi yang lebih luas. Jadi kita memanfaatkan situasi, tapi tentu karena kita tidak bisa merubah situasi itu, kita caranya yang kita rubah kan gitu. Nah, jangan sampai kita kontraproduktif. Misal situasi sedang emergensi, kita menyodorkan sebuah program yang kontraproduktif dengan itu. Nah, ini yang pasti akan ditolak, akan mental. Bisa juga situasi ini adalah situasi di perusahaan itu. Kan kita sebelum maju ke sana, kita pasti buka tuh Google Search ya kan untuk melihat profil dari perusahaan itu. Nah, biasanya update ketika di di website perusahaan itu. Dan kita juga perlu tahu misalnya mulai dari susunan direksinya, kemudian iklim politik di situ apa misalnya begitu juga. Karena kan kita juga pasti tahu kalau perusahaan-perusahaan BUMN misalnya itu cenderung kemana, perusahaan non BUMN cenderung kemana, supaya kita nggak sia-sia kalau kita sudah punya keyakinan, aduh kayaknya susah nih ditolak, ya udah nggak usah masuk gitu kan, percuma juga. Jadi situasi kondisi di perusahaan itu juga kita harus tahu, walaupun tidak harus tahu secara betul-betul ya. Budaya perusahaan itu kita juga sudah tahu. Nah, kalau dari sisi yang sempit, itu kita juga harus tahu situasi waktu, kemudian tempat. Nah, ini kan sudah sangat teknis. Waktunya kapan? Misalnya ke perusahaan itu kita dikasih waktu atau dikasih sesi pagi, siang, sore, malam. Itu beda-beda tuh. Kalau pagi ya kita membawakan secara biasa saja pun mungkin audiens kita masih akan dengerin. Nah, waktu-waktu krusial itu kan kalau habisnya kayak gini nih. Saya yakin juga teman-teman ada yang cuma buka laptop, kemudian ditutup videonya, tidur. Karena emang waktunya waktu sangat krusial. Habis makan siang, habis sholat zuhur kan, panas, jadi emang lebih enak ngantuk gitu kan. Nah itu, Ya, Pak. waktu-waktu itu juga kita harus tahu tuh. Jadi kalau waktu jam segini gimana, mungkin ada sedikit guyon,
ada sedikit ngelawak atau ngomongnya kenceng aja sekalian. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi jangan menyamakan pagi, siang, sore, apa namanya ya, kita membawakannya nggak ada gaya sama sekali, sama semua flat. Ya susah juga itu. Kemudian tempat. Nah, tempatnya apakah di ruangan tertutup, di ruangan ruang sidang biasanya atau ruang meeting kalau di perusahaan tertutup. Tapi kalau di komunitas kan bisa jadi ruangan terbuka, di restoran, di masjid itu kan ruangannya terbuka. Ini supaya kita bisa gesture, kemudian intonasinya. Kalau di ruangan tertutup ya nggak usah teriak-teriak juga kan, dengar juga kan orang-orang itu. Tapi kalau di ruangan terbuka di aula ya memang perlu agak meninggikan volume suara kita. Kenapa? Supaya bisa mengintimidasi kan gitu. Mengintimidasi si orang itu atau audien untuk bisa mendengarkan kita. Jadi kita harus mendrive lah ibaratnya begitu. Ya mendrive orang lain audien supaya mau tahu gitu kan. Karena kan kita biasa-biasa aja, kecuali misalnya yang presentasi siapa? Si Tom Cruise. Nah, itu orang pasti akan melotot semua kan. Atau yang presentasi orang-orang terkenal mungkin akan. Tapi yang presentasi kita yang nggak dikenal, mungkin juga dari lembaga yang kurang dikenal juga, ya harus mengingat betul-betul waktu dan tempat presentasi itu seperti apa gitu. Kita harus tahu betul itu. Nah, kemudian audiens. Nah, ini siapa sih sebetulnya lawan bicara kita? Kalau di perusahaan biasanya homogen lah ya. Maksudnya ya mereka mulai kan kita tahu tuh yang akan hadir. Oh, mulai dari manajer sampai stafnya mungkin itu. Dan itu biasanya juga orang-orang CSR yang barangkali kita gunakan bahasa-bahasa CSR mereka akan nyambung. Tapi kadang-kadang direksinya juga ikut. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Jadi kita harus tahu tuh, kita minta mitra kita, Pak, Bu, kira-kira nanti yang akan hadir siapa saja ya. Nah, itu kita harus tahu tuh. Supaya bahasa kita, kemudian gestur kita, pakaian kita juga nggak boleh sembarangan. Kalau perusahaan itu biasanya level-level ya direktur operasional atau mungkin di bawahnya GM itu suka ikut. Kadang-kadang juga bahkan direktur utama suka ikut ketika Pak Dirut itu tertarik, itu suka ikut. Nah, ini harus perhatikan. Jadi kita memperhatikan audiens itu manfaatnya bisa dua, ke dalam kita dan keluar. Ke dalam kita harus memperhatikan seperti misalnya pakaian, kemudian gaya, mungkin juga rambut gitu kan ya, muka. Itu juga nggak boleh kusut tuh. Jadi kalau misalnya presentasi nanti jam 2 ya Pak Abbas, wah kita baru datang jam 2 kurang 5 menit. Nah itu repot itu, tergopoh-gopoh itu pasti. Harusnya datang bisa setengah 2 supaya kita bisa ke kamar, ke toilet, kita bisa cuci muka dan seterusnya. Untuk memperhatikan pakaian kita, memperhatikan kondisi kita gitu kan, fresh atau enggaknya. Nah, keluar juga sama, kita harus tahu betul audiens kita siapa. Kalau kita presentasi di after sholat Jumat, di situ kan banyak orang tuh, ada yang direktur, ada yang cuma OB begitu kan ya, ada yang mungkin jenderal, ada juga yang hansip. Nah, kita gunakan bahasa yang umum. Ya kan? Kita gunakan bahasa yang umum, kita juga harus tahu mereka misalnya kalau habis sholat Jumat itu biasanya kan perlu makan siang dan sebagainya. Kita juga jangan lama-lama. Presentasi itu sebetulnya memang nggak perlu lama sih. Cukup poin-poinnya aja. Namanya juga PPT kan, pointer. Bahkan PPT itu sebuah panduan untuk orang yang tidak bisa presentasi sebenarnya sih. Cuman kayaknya sekarang kalau orang presentasi nggak pakai PPT katanya nggak keren. Padahal PPT adalah panduan untuk orang yang tidak bisa presentasi. Sebetulnya kalau dia cerdas, dia hebat, ya nggak perlu PPT kan. Karena sudah terstruktur di otaknya, ngomongnya juga udah enak. Oke, itu audiens kita harus perhatikan. Ini juga salah satu rukun dalam komunikasi. Jadi kalau misalnya ada rukun sholat, ada rukun komunikasi. Nah, rukun komunikasi salah satunya adalah kita harus tahu audien. Nah, rukun itu kalau ditinggal, itu batal itu. Nah, berarti rukun presentasi kita harus tahu audien. Kalau kita nggak tahu audien,
hampir pasti presentasi antum batal. Kalau batal berarti kan nggak akan closing itu. Oke, kemudian yang keempat, metode. Nah, metode yang akan dipakai ketika presentasi itu apa? Ada metode. Kalau di dalam ilmu komunikasi kan banyak banget tujuan untuk mencapai itu, metode yang digunakan tatap muka, kayak gini pakai online, atau one way presentasi tapi cuma searah, orang lain nggak boleh nyanggah, itu juga ya terserah sih, macam-macam. Ada juga yang pakai slide, ada juga yang pakai papan tulis, itu kan metode aja. Metode saja sih sebetulnya. Nah, ini juga harus teman-teman tahu gitu loh kan. Kalau di masjid misalnya kita pasang screen, cukup kita ngomong, mungkin itu ya barangkali kan kita nggak mungkin coret-coret segala macam. Tapi kalau di kampus presentasi tentang sebuah program itu barangkali harus juga dicoret-coret tuh, ada papan tulis supaya kita meyakinkan betul. Jadi ada metode kayak diskusi gitu, belajar. Nah, ini dan metode ini tidak saklek ya, teman-teman silahkan gunakan sesuai dengan enaknya itu gimana sih gitu kan. Nggak bisa juga dipaksakan. Nggak juga bisa dipaksakan. Ada yang metode presentasi cukup pakai telepon kok, atau pakai handphone gitu, telepon, tapi closing bisa juga. Karena memang dia sudah menguasai produknya dengan baik, timingnya pas, kemudian timingnya pas, harga dan seterusnya, orang itu juga oke, firm. Dan dilalah juga, ini dilalah bahasa Jawa ya. Kebetulan juga, ya Mas, kita lagi nunggu-nunggu loh. Nah, ini dia. Karena ada tuh banyak perusahaan yang kayak gitu kan, lagi nunggu-nunggu katanya. Nunggu-nunggu lembaga-lembaga yang mau diajak bermitra, kebetulan ACT masuk. Udah 90% udah di tangan kan. Ada juga yang metodenya cukup pakai email, cukup dengan WA. Sekarang kan banyak banget cara. Metode itu kan cuma cara. Itu sih ya. Jadi teman-teman pastikan juga tahu metode yang pas untuk presentasi ini, bahannya ini, audionya ini, itu siapa, metodenya yang digunakan apa, itu juga harus tahu. Next, Mbak Kiki. Halaman kedua. Oh ya, saya ya. Nah, kalau sudah, nah ini langkah-langkah ketika di dalam, ini syarat lah boleh dikatakan begitu ya. Bisa juga rukun lah, introduction profil dan program. Memperkenalkan profil dari mulai pribadi kita, perusahaan yang kita wakili, programnya, tempat dan seterusnya, banyak hal. Ya kan, profil namanya juga memperkenalkan. Jadi kita harus memperkenalkan diri, baik kitanya sebagai presenter, yang kita wakili yaitu lembaganya, misalnya dari sini ACT, program di mana, budgetnya berapa dan seterusnya, itu harus. Bahkan penerima manfaat, kalau di kita ya di ACT itu kan ujung-ujungnya semua program ujung-ujungnya adalah penerima manfaat kan. Nah, makanya kita juga harus tahu penerima manfaat itu siapa. Nah, mulai dari pertama good greeting ya, kita kalau di ACT kan namanya juga lembaga muslim kemanusiaan, ya kita pastikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang sopan bahasanya, syukur-syukur ada mukadimah dikit gitu kan. Tapi mukadimah ini juga tidak harus kayak tadi gitu kan. Karena kan kalau perusahaannya dalam tanda kutip kita nggak misalnya perusahaan asing begitu, ya cukup Assalamualaikum, kemudian mukadimahnya nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka ngerti. Kalau pakai bahasa Arab kayaknya gimana ya, takutnya ada si bulenya ikutan tercengang, malah nanti dicap macam-macam lagi, karena kan mereka orang yang nggak ngerti, nggak tahu. Jadi greeting, kalau di konvensional kan greeting mulai dari selamat pagi Papa atau selamat siang dan seterusnya, memperkenalkan diri, perusahaannya dan seterusnya, itu greeting. Kemudian yang kedua, memperkenalkan profil tadi ya, profil kita dan perusahaan kita, kemudian program sampai yang tadi ya saya sampaikan. Ada terakhir goal getternya adalah penerima manfaatnya. Perubahan, syukur-syukur bisa memproyeksikan before after. Setelah kita bantu,
seperti ini. Setelah sebelum kita bantu kondisinya seperti ini. Setelah kita bantu akan seperti ini. Nah, itu memproyeksikan kira-kira penerima manfaatnya akan berdaya, kan bisa dihitung ya, itu kan hitung-hitungan teknis. Kemudian kalau itu sudah, ada yang namanya trial closing. Ini bisa juga diterapkan sebetulnya di bisnis kemanusiaan. Jadi kita ketika menawarkan itu, anggap saja sudah closing gitu kan. Toh ditolak juga nggak masalah sebetulnya. Anggap saja sudah closing, makanya kemudian trial closing, kita pede. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, program ini dengan budget sekian segala macam, kapan kira-kira kita bisa eksekusi ya Pak, gitu kan. Udah seakan-akan pede aja, itu trial aja sebetulnya, trial closing untuk memancing sebetulnya mereka itu nantinya akan seperti apa sih begitu. Kan harus kita drive. Nah, ini kan salah satu trik mendrive lawan bicara kita, mendrive mitra kita antara lain dengan PD tadi, trial closing. Jangan apakah Bapak mau? Jangan begitu. Itu kalau udah pertanyaan-pertanyaan terbuka kayak gitu udah enggak aja jawabannya. Apalagi ketika tidak ada momentum yang misalnya kayak sekarang nih, situasi yang sedang biasa-biasa saja begitu, dengan pertanyaan yang terbuka kayak gitu biasanya orang udah enggak aja, karena pada hakikatnya gitu kan kebanyakan orang itu kan nggak mau mengeluarkan biaya, nggak mau mengeluarkan uang gitu kan. Nah, ini trial closing itu mutlak, apalagi kalau pakai telepon. Nah, ini wajib banget, nggak boleh ditinggal. Jadi kalau pakai telepon kayak lo teman-teman tele ya, baik Pak, berarti Bapak setuju ya untuk mengambil paket misalnya sekarang yang lagi hit, borong dagangannya dan tambahi modalnya dengan nilai 1 juta misalnya. Udah langsung kunci saja seperti itu. Itu namanya trial closing. Ya teman-teman bebas sih menarasikannya, terserah enak seperti bagaimana. Tetapi scriptingnya baiknya ada ya supaya sebagai panduan. Nah, kemudian mandatory clausule point ini supaya ini sebetulnya mandatory clausule point itu mengunci. Baik, saya bisa simpulkan berarti antara ACT bersama PT Garuda TBK firm atau setuju untuk program pembangunan sekolah di Pulau Buru misalnya dengan budget sekian, dan diharapkan akhir bulan Agustus ini sudah cair sehingga awal September kita sudah bisa mengeksekusi. Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu, bapak-bapak setuju? Gitu. Itu mandatory clausule point. Yang lebih validnya nanti kan bisa juga ditambahkan. Untuk lebih menguatkan adalah nanti setelah ini tim kami akan mengirimkan draft MOU atau draft PKS. Nah, misalnya kepada lembaga gitu ya. Kalau tele bisa juga meminta pengulangan dari audien kita atau dari donor kita. Baik, kalau begitu Bapak Ibu setuju ya untuk program borong dagangannya, tambahi modalnya dengan nilai sebesar Rp700.000. Bisa minta tolong Pak mengatakan oke atau iya begitu, misalnya begitu. Atau apalah supaya kita meyakinkan gitu. Karena kan kadang-kadang kalau di tele di lantai 15 itu kan ada rekamannya. Sehingga next-nya kalau perorangan ya, kita bisa nagih gitu. Kita bisa nagih berdasarkan telepon yang saya lakukan ke Bapak kemarin ya gitu kan. Kalau orangnya belum transfer. Ini penting nih untuk mengingatkan, sehingga kan dia malu, orang dia udah bilang setuju kok, sudah bilang oke. Tapi kalau nggak ada klausul poin gitu, mandatory klausul poin, kadang-kadang dia bisa ngeles. Saya nggak pernah confirm kok Mas, ya repot lagi tuh kalau kayak gitu. Karena jadi orang membeli, teman-teman, orang membeli apapun, kita juga sama, itu hampir 80% di bawah alam sadar. Makanya itu pentingnya kita menggiring si donatur atau customer, kita mendrive mereka. Karena orang membeli 80% di alam bawah sadar. Kita lah contohnya. Habis gajian, kita catat nih,
yang mau kita beli. Misalnya 1 pel, 2 apa setrika, 3 pulsa, misalnya kan, 4 apa namanya lata-lata yang lain, nah misalnya minyak rambut. Begitu kita ke mall atau ke Indomaret, ternyata nggak sadar tuh, begitu bayar bisa banyak banget bererot gitu. Kadang-kadang malah nggak penting-penting amat. Kita ke mall nggak niat beli baju, jadi beli baju. Kita nggak niat apa namanya membuat kartu member, kita jadi bikin member. Jadi itu orang itu membeli 80% di alam bawah sadar, tergantung kepiawaian si salesnya. Makanya kemudian ada mandatory closure point supaya orang itu nggak bisa ngeles lagi. Karena itu tadi, saya bisa jadi betul mau bersedekah, nilainya cuma 50.000. Tetapi begitu ditelepon, ya kan, begitu ditelepon, segala macam dijelasin, saya setuju 500.000. Padahal ini kan kita bicara ini ya, apa namanya, yang bukan yang hal-hal yang sifatnya imanen. Padahal saya punya uang tinggal 700.000. Kalau diambil 500.000 kan tinggal 200. Padahal saya, nah itu kan sering itu akhirnya ngeles lah orangnya. Kemarin bilang iya, jadi ya gitu. Bahkan ada mandatory clausule point pun kadang-kadang orang masih bisa mengelak begitu. Saya nggak pernah setuju kok Mas gitu. Makanya kalau di dunia telemarketing yang pakai telepon-telepon itu pasti ada rekamannya. Dan itu bisa dikirim itu ke rekaman. Ini Pak, Bapak sudah pernah bilang setuju loh, ya gitu. Apalagi kalau kita kan akan mencoba juga dengan auto debit ya, recurring gitu kan. Nah, ini bahaya nih kalau nggak ada mandatory closure point. Tiba-tiba, jadi mandatory closure point misalnya kalau di kita IM lah, apa sih namanya tuh Kiki yang introduction apa sih standing yang itu yang saya setuju untuk didebet setiap bulan sebesar 100.000 misalnya. Nah, apa ya namanya itu standing instruction, standing instruction SI. Nah itu kan juga sebagai mandatory closure point yang tertulis. Nah khawatirnya itu tadi kalau yang sifatnya auto debit recurring per bulan atau ya kayak gitu nanti ya khawatirnya mereka akan komplain. Itu makanya kemudian perlu sekali adanya hal-hal yang seperti ini. Nanti dimodifikasi saja teman-teman. Kalau dengan perusahaan yang nggak ada itunya berarti dengan pakainya MOU atau PKS. Nah makanya MOU, PKS, standing instruction itu sangat penting. Atau apa ya? Kalau di kita ada lagi satu tuh commitment letter. Misalnya program ini sudah mau jalan besok, dana belum ditransfer. Atau ada juga perusahaan yang Pak, saya nggak bisa mengeluarkan dana tanpa ada kwitansi dari ACT. Enggak, kwitansi laporan pertanggungjawaban. Begitu, kalau gitu berarti harus kita talangin kan. Nah, menalangi itu kan kalau di kita finance perlu pegangan. Pertama bisa jadi MOU atau PKS. Paling rendah itu kan itu tadi, apa namanya, komitmen letter. Jadi si perusahaan itu membuat komitmen bahwa akan dibayarkan di akhir bulan misalnya. Padahal program ini berjalan di awal bulan. Jadi bayar di belakang. Ya di belakang kayak orang bayar listrik begitu, bayar di belakang. Itu sih untuk memudahkan kita. Oke. Nah, kemudian ya ini kayak gini-gini aja lah, percaya diri, perhatikan penampilan. Ini nggak perlu dibahas ya. Kalau yang kalau saya sih memang nggak bisa membuat desain PPT menarik, tapi saya yakin teman-teman cakep lah PPT-nya. Nah ini maksudnya gini, percaya diri pasti. Untuk menjadi percaya diri itu kan pertama harus menguasai product knowledge. Jangan sampai ketika kita ditanya sesuatu kita nggak ngerti, itu udah fatal tuh, udah fatal. Kemudian perhatikan juga penampilan kita. Kemudian kita juga ada gestur tubuh, teknik improvisasi dan seterusnya. Itu teman-teman sudah biasa melakukan itu sebetulnya.
Cuman barangkali, oh ini ternyata namanya ini nih, gitu aja sih. Dan tadi ini perlu juga nih, gunakan kalimat tertutup. Jadi jangan terbuka, jangan pertanyaannya, apakah Bapak setuju dengan program ini? Ah, itu jangan tuh. Kalimat terbuka itu nanti akan timbul pertanyaan bererot tuh panjang banget, lama juga jelasinnya, dan yang lebih ngenes lagi kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan. Karena kan kalau di AJT misalnya antara satu program dengan program yang lain banyak banget ininya yang terlibat dan juga saling menyambung lah, artinya saling terikat. Satu program aja kan kita harus ada tim finance, ada tim implementasi, ada tim apalagi itu tadi media, ada macam-macam sampai kemudian LPG. Jadi pastikan kita pakai kalimat-kalimat yang tertutup, yang tujuannya untuk mengarahkan. Jangan sampai kalimat terbuka, apakah, bisakah Pak? Aduh, berapa? Jadi nanti jawabannya bisa-bisa nggak bisa gitu kan. Kemudian sampaikan dengan singkat dan lugas. Oke. Dan yang ini terakhir kalau nggak salah, kita juga walaupun presenter itu lebih banyak ngomong, tapi juga kita harus mendengarkan dengan baik ketika ada sesi-sesi pertanyaan untuk para audiens. Jangan juga meremehkan, kadang-kadang gini, kita takutnya meremehkan pertanyaan dari audiens karena gampang, merasa gampang dan sebagainya, itu nggak boleh. Wajah kita jangan sampai kelihatan gitu meremehkan. Kadang-kadang kan karena kita merasa sudah piawai, presentasi di masjid itu mungkin ada yang dalam tanda kutip ya, dari golongan menengah ke bawah kita ngeremehin. Nah, itu nggak boleh. Kemudian jangan jawab juga singkat, padat, tepat. Udah nggak usah panjang-panjang, nggak usah pada zaman dahulu Pak ACT berdiri untuk nggak usah lah kayak gitu-gitu, ngapain? Ya jadi jawab tepat, padat, nggak usah panjang, nggak usah bererot, nggak usah terlalu bertele-tele. Itu kalau materinya mungkin itu terserah teman-teman, silakan kembangkan. Itu hanya sebagai apa ya, kayak semacam garis besar saja sih. Nanti cabang-cabangnya monggo teman-teman bikin, karena kalau terlalu teknis juga kadang-kadang bete juga. Nah, ini salah satu beberapa yang sudah bermitra dengan kita. Ini juga ada perusahaan-perusahaan besar seperti Buma, Bukit Makmur, ada Unilever, Vision Flag, Wardah, Danone. Ini apa namanya? Alhamdulillah sampai saat ini mitra ini masih berkomunikasi dengan kita. Unilever, Vision Flag walaupun tidak pernah ngeluarin uang, nggak apa-apa ngeluarin susu kan, keluarin produk apa tadi, hand sanitizer. Kemarin ada sekitar berapa tuh? Hampir 450 ditambah 500, hampir 1 miliar itu nilai hand sanitizer. Karena ada hampir lebih dari 4.000 atau 5.000 karton. Jadi nanti teman-teman yang organik ACT gajiannya pakai hand sanitizer. Apa-apa. Oke, ini salah satu dokumentasi juga bisa menjadi bahan presentasi, antara lain seperti ini. Nanti bisa sampaikan juga kepada mitra bahwa kita di akhir itu akan selalu membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan program itu. Dan ini juga pastikan kita jangan ketelepasan bicara tuh. Di kami di ACT itu hampir tidak bisa mengakomodir laporan pertanggungjawaban keuangan, ya. Tapi yang kita buat adalah laporan pertanggungjawaban program, ya. Jadi laporan implementasi program dari A sampai Z kita jalanin. Tapi kalau laporan keuangan, itu ribet banget, apalagi ketika suasana atau situasi emergensi. Masa beli telur, kwitansinya, beli apalagi cabai, minta kwitansi, ribet itu. Ya kan, jadi jangan sampai kita mengiyakan ketika mitra kita minta, nanti bisa nggak Pak laporan keuangannya, repot di kita tuh, repot di kita. Kalau kita terlanjur mengiyakan sementara nantinya nggak bisa, akhirnya menurunkan trust. Tapi kalau kita di awal sudah sampaikan bahwa
Kalau laporan pertanggungjawaban implementasi program, sip, kita firm ya, oke. Tapi kalau laporan keuangan, Pak, kita tidak mungkin karena misalnya itu tadi satu, kita nggak mungkin situasi emergensi ngurusin hal-hal yang kayak gitu. Apalagi di tempat-tempat bencana, ya lagi pusingnya aja sampai gimana lah stresnya. Jadi nggak mungkin tuh. Kemudian kita kan pasti akan melibatkan relawan. Yang namanya juga relawan ya kan gitu, banyak yang kadang-kadang kita tidak kenal dan juga banyak yang kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan juga gitu kan. Nah, jadi jangan sampai nih teman-teman sampai menjanjikan laporan keuangan kepada mitra. Kita tidak terbiasa itu. Kecuali apa namanya? BPK ya yang auditor. Nah, itu urusannya dengan finance semua aja. Oke, terima kasih. Syukran, jazakallah khair. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya silakan Mbak Kiki kalau mau mandu kita diskusi saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abbas, mungkin teman-teman yang sudah bergabung, Sobat Mover maupun member-member dari perwakilan PIC cabang untuk sharing atau bertanya sama Pak Abbas, kita kondisikan adalah open mic ya Pak. Jadi mungkin teman-teman mau sharing nih ke Pak Abbas, boleh open mic. Nah, Pak Abbas, aku mau tahu sedikit ya Pak, kan beberapa waktu lalu saya sempat bergabung di tim Bapak. Nah, Bapak juga sering memfokuskan untuk offline ya Pak. Nah, terus beberapa bulan ini kita COVID balik lagi ke online. Pak, kalau teman-teman cara ngajak, cara sharing atau WhatsApp gitu Pak, gimana sih Pak? Biasanya kan sekarang susah ketemu gitu Pak. Oke, baik. Ya itu tadi kita tahu situasi dan kondisi. Jadi tahu situasi seperti ini kalau dengan mitra korporasi ngajak ketemuan offline itu pasti nggak mau mereka. Ya kan? Mereka udah takut duluan sama kita. Karena takut terpapar begitu kan. Ya nggak apa-apa, itu kita turuti saja kan. Dengan mereka mau online boleh, mau offline boleh. Cuma nanti ketika situasi sudah normal, memang kelebihan offline adalah silaturahim, berjabat tangan, itu tidak bisa tergantikan. Bahwa dakwahlah dengan bahasa kaummu, misalnya sekarang karena milenial dengan digital, itu memang perlu, ya. Tetapi sehebat-hebatnya digital, itu tidak bisa menyambungkan rasa, feel, ya rasa. Beda lah misalnya kalau kita ketemu, jabat tangan, ngopi bareng, itu pasti akan berbeda. Sama lah dengan istri, dengan anak, itu kan kita juga harus ketemu. Nah, mungkin bisa digital, walaupun saya misalnya setiap hari hampir video call dengan bapak saya, tetap tidak akan mungkin bisa menggantikan silaturahim ketemuan. Nah, cuman memang karena kondisi seperti ini, kita kan kalau perusahaan itu atau korporasi atau komunitas masjid dan seterusnya rasional lah, mereka masih rasional. Dengan WA saja pasti bisa. Contoh Buma tahun kemarin itu kan 12,6 miliar ya. Saya sampai sekarang itu belum pernah ketemu. Maksudnya kalau situ ketemu pada saat negosiasi. Belum pernah. Iya, ketemunya pada saat implementasi karena mereka juga pengen tahu gitu. Itu pun sekali dan sebentar banget. Karena harus pakai prokes, pakai hazmat, pakai sarung tangan dan sebagainya yang ribet. Itu Puma 12,6 miliar. Dengan UPZTK tahun kemarin, dengan Lasnas BSM atau dulu namanya BSM ya, Bank Syariah BSM Pak. Ya, itu 2,4. Itu juga nggak pernah ketemu. Cuman telepon gitu kan, Zoom meeting, diskusi, cuman memang begini teman-teman. Salah satu ini bukan tantangan sih sebetulnya. Jadi selain tantangan adalah kita kembali ke niatan awal. Jadi kalau di dunia kemanusiaan seperti ini itu kan memang harus meluruskan niat ya. Niatnya pertama
mengajak kebaikan, menginformasikan kebaikan begitu, bahwa nominal angka-angka yang akan kita dapat itu ya gimmick saja, bukan sebuah tujuan. Kita harus itu, makanya kemudian saya handphonenya 24 jam. Jadi siapapun mitra atau ya siapapun lah, telepon saya 24 jam itu, kecuali saya tidur, pasti saya akan angkat, saya akan sampaikan. Gitu. Jadi kita harus ikhlas juga gitu kan, enggak mentang-mentang udah malam jam 10 malam terus kita ngomong ke mitranya, Pak maaf besok saja ya, ya nggak boleh juga gitu. Jadi totalitas kita ada di ACT secara luas, atau dalam hal yang lebih spesifik totalitas kita di RFI, yaitu harus diluruskan kembali niatnya. Itu Mbak Kiki. Jadi ya itu nanti mengalir sebetulnya, mengalir saja. Offline, online itu situasi saja. Teman-teman saya yakin pasti bisa. Cuman memang tinggal imbangannya saja. Ada yang dia lebih 60% di offline, ada yang dia 60% di online kok jagonya. Itu pasti semua pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Teman-teman pasti punya feel lah misalnya, dan punya ya ini kan perjalanan saja sih. 2, 3 kali, 4 kali pasti temu polanya. Oh, saya bagus kalau di online. Itu pasti bisa nemuin. Kalau karena ini ilmu berjalan ya, maksudnya bukan 1 tambah 1 2, bukan. Jadi nggak bisa juga saklek offline lebih hebat daripada online atau sebaliknya online nggak bisa. Masing-masing tergantung situasinya, dan itu tadi mitranya siapa dan seterusnya, itu sangat mempengaruhi. Gitu. Ada lagi Mbak Kiki? Ya, Afwan, Pak Abbas, saya ambil alih sepertinya baterai Mbak Kiki habis. Ya. Ya. Baik, Pak Abbas, kita bacakan pertanyaan Pak Abbas. Sudah masuk pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dulu ya, boleh dari Mas Rangga. Assalamualaikum Mas Rangga, semoga sehat. Boleh berbagi ilmunya, Bapak narasumber, untuk mengajak dan mengclosing donasi CSR. Ya. Oke, langsung dijawab ya Mas Fajar ya. Ya, silakan Pak, tafadhol. Jadi kalau perusahaan betul kebanyakan CSR ya. Dan gini Mas Rangga, CSR itu kewajiban perusahaan. Itu kita perlu ingat itu. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut. CSR itu kewajiban perusahaan untuk dia harus berapa itu 2,5% lah ya, kewajiban 10%. Itu kewajiban perusahaan, terutama untuk pemberdayaan di wilayah ring satunya mereka. Pertama itu. Kedua, ketika kita harus closing ya kita tahu core perusahaan itu apa. Misal Danone ya, kita tahu Danone apa saja produknya ya, produknya apa saja, kemudian susunan direksinya, karena masing-masing negara itu beda-beda. Misal ya, Jepang itu, perusahaan Jepang itu walaupun keren-keren banget, itu relatif apa ya bahasanya, pelit kayaknya terlalu kasar. Ya bisa jadilah relatif pelit dibanding perusahaan-perusahaan Eropa Amerika. Jepang itu dikit kalau ngasih, bahkan nilai ya 100 juta, 50 juta aja, bahkan kadang-kadang 10 juta aja, direksinya turun tangan. Itu perusahaan Jepang rata-rata begitu. Beda dengan perusahaan-perusahaan nasional atau perusahaan-perusahaan Eropa. Miliaran itu direksinya cukup tanda tangan doang, nggak perlu tahu gitu. Itu juga wajib kita ketahui. Kemudian core-nya, ada perusahaan, kan kita mengacu kepada SDGs ya, yang ada berapa itu 18 sampai 19 SDGs, Sustainable Development Goal. Ada perusahaan yang core-nya itu di lingkungan hidup. Ada yang core-nya itu di pendidikan. Ada yang core-nya itu di kesehatan.
Jadi kalau misalnya kayak Wardah itu kesehatan dan pendidikan core-nya. Jangan kemudian mengajak mereka berkolaborasi untuk program lingkungan. Itu di luar core-nya dia. Pasti nggak akan closing itu, sebagus apapun. Nggak akan closing. Dengan Danone misalnya, core dia adalah pendidikan, kemudian pangan. Untuk diajak misalnya penyetaraan gender, Pak, ya nggak bisa, nggak akan goal. Dengan apalagi Mondelez itu core-nya di kesehatan sama pangan ya. Kalau pangan hampir semuanya kesehatan. Kita ajak mereka untuk program bantu korban perang, ya susah juga itu, bukan core dia. Apalagi lingkungan hidup, kita bisa reklamasi pantai, Pak, bareng-bareng untuk nanam mangrove, ya nggak mungkin berhasil. Jadi kita harus tahu juga core-nya itu apa. Kemudian yaitu dengan cara yaitu tadi searching ya, kita buka websitenya mereka. Kemudian kalau di perusahaan itu kebanyakan ya, ketika kita presentasi itu minimal manajer, kita ngaku aja sebagai manajer, nggak apa-apa. Ini kan salah satu bentuk kepedean. Dulu kalau kita di ACT itu kan selalu di kartu nama apa ya pakainya, head of partnership gitu kan ya. Jadi head-nya. Jadi nanti kalau itu ya nggak apa-apa bilang saya head of partnership atau saya manajernya, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Oh, nggak bakalan dia akan telepon ke sini. Betul nggak sih Rangga itu sebagai manajer, Pak? Nggak akan, itu nggak mungkin. Itu PD ya, salah satu PD. Jadi kita dan juga gini, jangan terlalu kita di bawah mereka ya, jangan tuh, saya nggak mau itu. Karena kolaborasi itu sifatnya sama-sama sejajar, jadi jangan sampai kita harus di drive mereka, mentang-mentang mereka sumber dananya, enggak boleh. Jadi kita sama, sejajar. Ya, kemitraan itu sejajar, nggak ada satu lebih tinggi dibanding yang lain, nggak ada. Makanya kemudian saya itu beberapa kali juga menolak menolak kolaborasi dengan perusahaan, nggak apa-apa juga. Insya Allah masih ada, daripada marwah saya begitu ya terintimidasi, tersinggung karena misalnya mengecilkan lembaga kita kan kalian tuh implementator harus nurut misalnya begitu, jangan. Atau terlalu pernah kita menolak uang 2 miliar dengan Garuda cuman hanya gara-gara mereka bisa mencairkannya itu 40 hari kerja. Ngapain kita lembaga kemanusiaan, kok kita kan dananya berasal dari dana publik yang untuk peruntukan itu sudah kayak kita, antum semua teman-teman pastilah berdonasi kan ke ACT, ada yang untuk operasi makan gratis gitu-gitu ya, orang di luar sana juga sama, ada juga yang berzakat, berinfak, berwakaf ke ACT. Jadi ketika dana itu kan sudah ada peruntukan niatnya. Jadi kita nggak pada selayaknya menalangi perusahaan itu, nggak boleh itu. Kalau saya berani ngomong begitu, masa perusahaan sebesar Bapak Garuda untuk menjalankan program ini dibiayai oleh orang-orang yang barangkali buat makan aja belum tentu bisa sehari 3 kali loh Pak gitu. Karena dana kami kan dana titipan dari mereka yang harus kita amanahkan betul. Gitu. Ya itu aja ngomong. Kalau mereka nggak bisa ya selesai, udah nggak usah dipaksain. Itu juga salah satu bentuk intimidasi kepada, mungkin bahasanya bukan intimidasi lah ya, mendrive kepada donatur, terutama kalau donatur institusi seperti kayak korporasi, komunitas gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi kita tolak aja pura-pura nolak pertamanya, dan nolak beneran. Pura-pura aja nggak apa-apa. Daripada kita nanti repot sendiri. Pernah itu 2 miliar, bayangkan 2 miliar nguap. Ya bukan nguap sih. Daripada nanti dia ngelecehin kita. Iya kalau betul. Kalau nanti dia malah ngedrive kita, Pak Bas, LPG-nya kurang A, LPG-nya kurang B, C, D. Nah, repot.
Itu. Jadi banyak cara, teman-teman jalani saja, pasti nanti akan ketemu. Secara garis besar ya seperti itu. Presentasi, kita drive, programnya bagus, kemudian penerima manfaatnya juga before after-nya kita bisa sampaikan, dan sesuai dengan core-nya mereka. Karena agak susah tuh kalau di luar core-nya mereka. Atau kalau di umum, kita lagi isu Palestina hangat, antum malah isu pembangunan tepian negeri, belum lagi pembangunan tepian negerinya di Pulau Alor misalnya, presentasinya di masjid. Ya agak susah juga. Jadi kita harus paham situasi kekinian. Itu sih, Mas. Siap, Pak Abbas. Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Bashir, apakah ada tips atau teknik-teknik closing yang membuat customer tertarik dengan program yang kita jelaskan, selain dengan membuat PPT yang tentunya menarik? Jadi teknik closing ya Pak? Teknik closing ya. Agak rumit juga ini teknik closing gimana ya. Jadi gini, pertama tadi ya, program kita, produk kita bagus. Tadi kita sudah berulang kali, mungkin hampir mirip juga sih sebetulnya pertanyaan ini. Teknik closing itu tadi, pertama ada trial closing, kita giring ke customer itu atau mitra ya untuk menyetujui program yang kita tawarkan. Kita giring saja, nggak apa-apa. Kemudian ketika mereka tidak ada penolakan, artinya kan kita sudah tahu, wah ini setuju. Bahasa tubuh itu juga mempengaruhi. Ingat ya teman-teman, kalau ketemu orang lah ya misalnya, kalau orang itu antusias, apalagi sampai miring-miringin badan kita gitu kan, melihat gitu, itu sudah 75% udah di tangan kita itu. Jangan sampai disia-siakan. Jadi antusiasnya kebaca itu, nah itu udah di tangan itu. Udah nggak perlu bertele-tele, lama-lama udah bungkus saja itu. Ya yang penting program atau produk kita tersampaikan dengan baik. Jadi kalau di offline itu kan kalau kita lagi ketemu orang, kita ngobrol, presentasi gitu kan, orang itu sudah mulai bertanya, kemudian kadang-kadang mencondongkan tubuhnya ke kita kan ada gitu-gitu ya. Itu nah, itu ngeliatin apa yang kita pegang misalnya. Itu gampang banget itu udah di kita itu udah tinggal kita bungkus Oke baik Pak, ini misalnya gini ya, berarti Bapak setuju ya dengan program ini, kita bisa jalankan minggu depan Pak, kebetulan tim kami sudah standby di lokasi ya, misalnya kayak gitu. Itu kan bahasa kita saja. Urusan nanti kalau udah masalah yang rumit-rumit itu nggak perlu, kewajiban kita cuman itu tadi closing. Kewajiban kita bukan implementasi, kewajiban kita closing. Jadi udah ngomong aja, Pak, kebetulan tim kita sudah ada di lokasi karena sedang mengerjakan program ini juga, sehingga kalau Bapak setuju, oke bisa langsung minggu depan kita eksekusi. Misal begitu. Nggak apa-apa. Itu sih. Jadi betul-betul kita pede banget gitu loh. Kita ngalir, jawabannya memang udah di sini, udah di kepala. Iya. Kita Siap Pak Abbas. Mungkin tekniknya itu ya Pak. Mungkin teman-teman juga boleh ditekenin nih Pak di dalam hati kalau misalnya saat kita closing, dulu Pak Abbas selalu bilang sama saya, hafalkan produknya dulu. Hafalkan bagaimana kita juga kenal sama produk yang akan kita presentkan, atau misalnya teman-teman di RFI ini pengen sharing mengenai program tentang food truck. Nah, pelajari dulu, lihat dulu bagaimana briefnya, percaya diri aja. Karena dulu Pak Abbas selalu bilang kayak gitu, kalau misalnya tim-timnya mau present, percaya diri sama hafalkan briefnya. Jadi teman-teman juga punya bayangan nih, kalau kita nggak kenal produk kita, atau kita nggak kenal apa yang mau kita sampaikan, nanti juga saat si mitra atau si klien tuh jadi kayak bertanya-tanya gitu. Jadi biasanya Pak Abbas dulu selalu nekenin hafalkan briefnya dulu gitu. Nah, Pak Abbas ada pertanyaan lain ya Pak, kita itu dulu ya. Nah, Pak Abbas, apakah korporat yang sudah bermitra dengan aksi cepat tanggap pusat bisa di follow up lagi di kantor cabangnya dengan program yang berbeda dan dilakukan dengan tim RFI cabang? Oke, kalau mungkin ini kita itu bisa didiskusikan, tetapi secara umum kalau sudah menjadi mitra itu tidak boleh, menjadi mitra kita itu tidak boleh ya, karena
nggak usah di follow up RFI, itu mah memang sudah organik kan. Kemudian ini ada lagi pertanyaan, yang Rohto itu tadi siapa ini? Yang Rohto itu Mbak Kiki, siapa yang bicara? Apakah bisa member Iya. RFI? Betul pertanyaannya? Menawarkan secara direct sales kepada perusahaan misal Rohto dan bagaimana cara maintain. Jadi gini, teman-teman, ini yang perlu dipahami juga oleh teman-teman, baik RFI, teman-teman di internal organik juga ya. Prinsipnya boleh, asal tadi mitra ini bukan mitra existing ya. Kalau mitra existing ya itu sama saja, artinya merebut punya orang. Tapi kalau belum, kan bisa nanya, mitra ini sudah pernah bermitra dengan kita belum gitu. Kalau belum, monggo silakan. Kalau sudah ya jangan, karena itu pasti nanti akan masuk database. Kedua, ini cara maintain ini perlu didiskusikan nih, maintain, karena seakan-akan kebanyakan dari kita seakan-akan misal saya nih ya, saya closing, oh itu mitra saya, padahal bukan mitra saya secara pribadi, itu adalah mitranya ACT. Saya nggak ada apa-apanya tanpa membawa embel-embel ACT. Mungkin mau masuk ke kantornya aja nggak boleh, pasti diusir sama satpam. Hanya karena kita pakai atribut ACT lah, kemudian mereka mau terima, kan gitu. Artinya tidak ada mitra pribadi ya. Jadi yang akan maintain itu adalah lembaga. Nanti barangkali bisa didiskusikan ini Mbak Kiki, Mas Fajar ya. Jadi kalau ada teman-teman RFI Ya, Pak. closing, kebetulan perusahaan, bagaimana maintainnya? Jangan sampai ada klaim itu adalah mitra saya. Enggak, bukan itu. Tapi kan Ya, sayang, baik, nah Pak. itu makanya kemudian perlu ada diskusi duduk bareng seperti apa solusinya. Gitu ya, karena kalau mitra sudah pernah bermitra dengan kita, pasti dia akan telepon, kadang-kadang juga mendapatkan email blast, kadang-kadang juga mendapatkan report pertanggungjawaban dari kita gitu. Karena data-datanya kan ada di kita. Nah, itu tapi saya juga mengerti, itu kan awalnya saya Pak. Gitu. Ya, makanya kemudian nanti perlu dicari solusinya itu Mbak Kiki. Kalau organik yang di ACT itu clear ya, tidak boleh ada yang mengklaim sebagai mitra pribadi. Tapi kalau yang dengan RFI, monggo didiskusikan. Kelebihannya sebetulnya begini, kalau teman-teman organik bahkan tidak mendapatkan komisi pribadi. Tapi kalau RFI kan ada kafalah pribadi kan, sekian persen dari closingan kan, itu kan. Kalau teman-teman organik yang ACT kan nggak dapat itu. Jadi ada plus minusnya teman-teman RFI. Jadi monggo silakan nanti diatur lah gimana caranya. Oke, ada lagi? Iya, mungkin jadi gini ya, teman-teman member, ini baik enaknya punya cabang yang sudah didaftarkan. Jadi teman-teman bisa mampir nih ke cabang untuk tahu apa yang sudah yang sudah cabang maintain atau yang mitra-mitra yang cabang punya. Jadi teman-teman yang bukan organik dari Aksi Cipatangga bisa main-main ke cabang, ngobrol sama PIC-nya, kira-kira siapa sih mitranya yang pernah bergabung. Nah, Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik dengan mitra agar mitra itu tertarik dengan program yang kita tawarkan dengan konsep take and give? Oke, ya. Sebetulnya nggak ada trik khusus itu mah, teman-teman pasti tahu ya. Tapi sebagai gini aja lah, sebagai sebuah panduan begitu, bahwa kita seringnya dituduh ACT datang kalau lagi butuh doang. Nah, berarti ada yang kurang kan dari sisi kita. Berarti yang harus kita lakukan adalah sering-sering nyapa mereka. Jangan kalau lagi butuh, kalau lagi perlu saja kita main ke mereka, butuh kita datangi mereka. Tapi harus, kan biarpun perusahaan isinya orang di sana, orang-orang, kita pasti punya kontaknya, sering-sering disapa, sering-sering update info, syukur-syukur bahkan kalau memungkinkan kita bisa ketemu main ke rumahnya, nggak apa-apa, jalanin aja itu, nggak apa-apa. Jadi
menjaga persaudaraannya lah, menjaga ukhuwahnya, menjaga komunikasi kita, terutama misalnya offline gitu ya, bisa ketemu ke rumahnya main dan sebagainya, bagus banget itu malah. Kalau di regional ya, di kita di cabang itu sebetulnya sudah sangat ditekankan untuk, cuman kita ya kan nggak bisa kebiah-uyah atau apa. Semua mitra kita perlakukan seperti itu ya agak rumit juga. Jadi karena mitra kita kan banyak ya, donor kita kan ratusan ribu lah. Makanya kemudian kita pilih mitra-mitra yang platinum misalnya. Kalau perorangan kita pilih mereka yang donasi setahunnya itu lebih dari misal 100 juta. Kita silaturahimi, kita ya bawa-bawa bingkisan apa begitu, mungkin kopi atau martabak atau apapun lah itu. Ketika ulang tahun kita sampaikan selamat ulang tahun, menghargai baik pribadi maupun lembaganya. Misalnya dia adalah manajer CSR-nya Pertamina. Ketika Pertamina ulang tahunnya kita ucapin, kita minta. Nah kalau RFI karena nggak punya akses langsung ke sini, minta Mbak Kiki tolong bisa nggak buatin posting ucapan selamat ulang tahun untuk si A, si B gitu ya. Untuk perusahaan A, B, untuk komunitas, untuk masjid gitu ketika mereka ulang tahun. Atau ketika momen-momen yang bersejarah lah ya, momen tertentu ya pasti teman-teman tahu. Kemudian ketika misalnya ada bela sungkawa gitu kan, misalnya direksi Bank Mandiri misalnya gitu kan, orang tua direksinya atau anaknya atau apapun itu bisa kita maintain lah, intinya bahan untuk memaintain itu banyak bahan untuk memaintain. Salah satunya tadi ucapan terima kasih, ucapan selamat ulang tahun, kita sowan, kita silaturahimi, itu keren banget. Itu sih. Ada lagi? Siap, Mas. Ada lagi, Pak. Ini kayaknya seru banget nih, Pak, pertanyaannya. Bagaimana sih cara maintain mitra yang sudah minim respon? Mungkin kalau di WA dia agak kurang respon. Apakah tetap, apa perlu dicari mitra yang lain, Pak? Oke, dua-duanya harus. Ya, minim respon ini kita jangan bosan merespon. Mencari mitra yang lain ya harus. Kita kan tidak boleh juga fokus hanya kepada mitra ini aja. Toh kalau urusannya masalah program itu bisa berjalan secara masif ketika mitranya banyak. Karena kalau mitranya banyak, donasinya bisa banyak. Donasinya banyak, berarti penerima manfaatnya bisa kita perbanyak. Dan kalau RFI, kafalah yang akan antum terima juga bisa lebih banyak. Kan gitu ya. Nah, mitra minim respon itu bisa jadi satu, dia pernah kecewa, ya banyak hal lah ya. Kedua, kalau ya kita harus memaklumi juga, memahami juga, 1 tahun orang itu berdonasi, itu berapa kali sih maksimal? Ya kita bisa ngitung di kita. Gitu. Kalau donasinya 100 juta, nggak mungkin dia akan setiap hari, setiap minggu. Bahkan setiap 1 bulan sekali pun belum tentu. Bisa jadi setahun cuma 2 kali atau 3 kali. Ya. Dan juga kenapa tidak boleh bosan-bosan lah ya menyapa. Itu kan salah satu cara menjalin silaturahim. Ketika ada momentum, pasti mereka akan cari kita kok. Mereka akan menyapa kita duluan. Jika kita terus ya komunikasi tetap. Nggak apa-apa, saya juga masih sering itu. Nyapa mitra, apa kabarnya Bapak Ibu, nggak apa-apa, mau dijawab atau nggak dijawab, bagi saya itu nggak rugi di saya. Ya, saya nggak rugi gitu kan. Tapi ketika ada momentum bencana misalnya, dan dia harus melakukan program, mengerjakan program, apa dia ingat kita? Oh ya, Mas ya, apalagi sering nyapa, gampang banget dicari. Kadang-kadang nggak sering nyapa aja, kalau itu juga masih tetap dicari kan. Nggak apa-apa Mas, ya ini siapa? Alam ya. Nggak apa-apa Alam, jadi terus saja, nggak usah. Kalau walaupun nggak dapat apa-apa secara finansial, antum dapat pahala karena mendoakan orang. Dan ketika kita mendoa, ini kan menyapa itu kan Assalamualaikum, semoga Bapak dan keluarga besar selalu dalam keadaan baik dan sehat, itu kan mendoakan.
pasti malaikat juga akan mendoakan hal yang sama untuk kamu. Tenang aja. Dan secara manusiawi pasti orang itu akan cari ente ketika kok alam berhenti ya doain saya. Ini jangan-jangan sakit atau apa gitu loh. Nah, itu Allah Maha Adil, teman-teman. Allah Maha Adil. Gitu ya. Cari mitra yang baru tetap harus ekspansi. Makanya ada maintenance, existing, serta ekspansi. Ada lagi? Yang tadi raise hand, boleh dibuka mic-nya. Ada lagi Pak yang mau tanya? Tadi ada yang raise hand. Pak Rasman ingin bertanya tadi dengan Pak Abbas, boleh dibuka mic-nya? Kan kalau ibaratnya dulu Pak Abbas selalu bilang kayak gini, kita kayak peluru, jadi tembakin aja yang banyak dulu, nanti insya Allah ikhtiarnya ya Pak ya, dapat banyak. Dulu soalnya Pak Abbas selalu bilang gitu, Pak saya nggak direspon nih sama mitranya. Kata Pak Abbas, nggak apa-apa, kayak peluru, jadi ditembakin aja semuanya, nanti insya Allah ada yang ikut, ada yang nyangkut. Jadi Ini jangan, Pak, ada lagi Pak. Jangan suudzon dulu. Siapa tahu seperti ini. Kita komunikasi dengan mitra A ya. Kita sapa mereka, kita kasih info dan seterusnya. Tapi kok dia nggak pernah respon atau nggak pernah mau kolaborasi dengan kita. Bisa jadi pertama ya, memang perusahaan dia itu kan ada tuh perusahaan yang tidak CSR-nya nggak gede, kecil gitu. Itu pun hanya untuk kalangan gitu kan, kalangan sendiri, kalangan internal. Tetapi keuntungannya adalah karena CSR itu terhubung semuanya ke seluruh Indonesia. Kan ada event-event CSR. Siapa tahu ketika temennya nanya, ya kan temennya nanya perusahaan lain gitu, temennya di perusahaan lain nanya, ada nggak sih mitra yang bagus buat implementasi program ini? Ini ingat antum gitu loh, ingat kalian pasti oh ya ke ini aja ke ACT aja melalui alam misalnya, gitu. Jadi nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Ya, apalagi siapa nih Iswadi? Oke, alokasi donasi untuk beras wakaf atau air minum boleh. Iya Pak. Ya. Nah, contoh donasi 100 juta, 30% diimplementasikan dalam wujud beras di suatu wilayah. Ini maksudnya apa? Donasi 100 juta hanya 30% atau di split? 30% di sini, 30% di sini, 30% di sini, atau memang 100 juta hanya 30% saja. Nah, ini juga kita gini, jangan polos-polos amat juga. Ada caranya juga, tapi yang jelas donatur berhak tahu ya, dana saya itu untuk apa saja itu tahu. Kemudian siapa penerima manfaatnya, bahkan itu haknya donatur harus dikasih tahu itu. Bapak kalau mau cek donasi Bapak untuk air misalnya bisa Pak, silakan berkunjung ke sekolah ABC, ke masjid ABC, ke desa apa, karena kami setiap minggu support untuk wilayah tersebut. Misal. Kemudian masalah 30%, nah ini dia. Jangan pernah menyampaikan kepada donatur masalah persen-persen ini tadi. Saya tuh nggak pernah menyampaikan, Pak, donasi Bapak yang akan kami implementasikan itu 70%. Nggak ngapain disampaikan itu ngapain. Makanya sampaikan kepada mitra hal-hal yang kita kuasai. Jangan di luar yang kita kuasai, kita omongin. Jadi nanti ketika dia tanya, kita nggak bisa jawab. Itu langsung untrust itu, udah langsung nggak percaya. Oke, pertama itu. Kan di RAB ada. Nah, oke, sip. Jadi begini, kita itu ada RAP. Ya, RAP itu rencana anggaran pelaksanaan. Itu harga real di lapangan. Bahwa harga di lapangan, misal kita membuat jembatan misal. Harga di lapangan pasir
kubik harganya segini, semen 1 sak harganya segini. Oke, itu harga di lapangan. Ketika kita ke mitra itu RAB, harga anggaran belanjanya. Karena kan kita perlu ada biaya operasional. Relawan itu perlu kita gaji, kita kasih makan. Masa kita ada orang kerja terus kita nggak kasih makan? Memang makanya mau dari siapa? Makanya di RAB itu kan ada operasional relawan ya. Ada mobilisasi relawan, mengangkut relawan dari kita. Kalau daerah-daerah bencana kan kita biasanya ngangkut dari daerah lain. Itu kan perlu ada biaya tiket, pesawat, tiket kereta dan seterusnya. Jangan sampaikan masalah presentasinya. Kecuali manajemen fee. Pak, manajemen fee kami adalah 5% misalnya, atau 10%. Itu di muka, di depan. Kalau dengan perusahaan itu nggak apa-apa manajemen fee. Kalau dia nanya, buat apa lah? Kita nyewa gedung, bayar orang, perlu biaya untuk gaji saya misalnya, begitu, untuk kafalah saya, untuk beli kendaraan dan seterusnya. Kalau misalnya donasi 1 juta, 1 jutanya nggak mungkin bisa. Saya pernah ditanya oleh masyarakat, oleh orang lah ya, Mas Abbas, saya nitip donasi untuk Palestina 1 juta. Tapi tolong 1 juta ini 1 juta utuh sampai ke Palestina. Saya jawabnya adalah, kalau seperti itu, Bapak kirim saja sendiri ke sana, ke Palestina toh. Sampaikan sendiri ke sana, 1 juta itu utuh tuh, silakan monggo. Nggak usah lewat kita. Karena kalau lewat kami, donasi Bapak yang 1 juta, kami akan usahakan menjadi 10 miliar. Loh kok bisa? Bisa. Pertama, saya akan rekrut orang-orang hebat di bidang iklan misalnya. Jadi nanti mereka akan bikin iklan, mengajak kepada semua orang untuk ikut program ini, untuk ikut peduli terhadap Palestina. Kemudian kita untuk biaya bayar TV, beli baliho, bayar videotron, sewa, dan seterusnya. Sehingga banyak orang yang kemudian terlibat di dalam program kebaikan ini. Sehingga yang tadinya hanya 1 juta bisa 10 miliar. Karena kalau 1 juta, buat makan 2 hari sudah selesai, nggak nendang. Tapi kalau 10 miliar, kan bisa untuk pemberdayaan, akhirnya bisa sustainable. Gitu sih. Tapi itu juga tergantung dari kita gimana cara meyakinkannya. Makanya nggak usah ngomongin masalah presentasi. Nggak usah itu ngomongin. Itu cuma dapur kita. Nggak usah ngomongin presentasi. Tapi kalau pertanyaan di awal, apakah donatur boleh alokasi donasinya untuk persuasif minum wakaf, itu silahkan saja. Maksudnya kan kalau meminta alokasi untuk wilayah saya, secara prinsip boleh-boleh saja, tetapi based on assessment. Karena kami sebelumnya sudah memetakan itu kan, memetakan mana donatur, mana wilayah yang menjadi program kita. Tapi kalau ada donatur yang minta, ya nggak apa-apa. Kita akan assessment. Kalau layak, kita jalani. Kalau enggak, ya nggak bisa. Gitu. Masa misalnya donatur di komplek Pondok Indah misalnya. Pak, bisa nggak ke RT saya ya? Bahkan hanya untuk kayak gini kan nggak mungkin. Intinya gitu sih. Boleh aja. Nanti tergantung assessment. Layak, kan seperti tadi saya sampaikan, ujungnya adalah penerima manfaat. Gitu. Ya. Nah, untuk Pak Iswandi juga Pak, kalau misalnya Bapak ada donasi seperti tadi Pak Abbas sampaikan, nanti mungkin Pak Iswandi bisa datang nih ke kantor cabang RFI, kantor cabang ACT Bekasi, bisa ngobrol dengan cabang. Nah, itu gunanya adalah RFI datang ke kantor cabang untuk menanyakan tentang kemitraan maupun donasi. Nah, ada lagi Pak pertanyaan mengenai ada listkah mana-mana saja perusahaan yang sedang bermitra dengan RFI atau ACT agar nanti dia double pengajuan? Oh, ada ya Pak. Kita ada listnya juga ya Pak. Boleh Pak dijawab? Ya, Bapaknya masih di mute Pak. Boleh. Nanti gini aja. Makanya tadi Kiki sudah sampaikan, silakan main ke cabang.
ya masing-masing RFI itu tadi. Silakan main ke cabang. Di cabang pasti akan dikasih tahu. Tanya saja, Mas, kalau ini sudah pernah bermitra belum? Gitu. Kalau belum, saya akan maju ke sana. Gitu aja. Main ke mitra, main ke cabang. Jadi di cabang nanti akan dikasih tahu. Alhamdulillah Pak, waktunya udah cukup panjang Ya. nih. Nah, untuk teman-teman para member atau PIC member, jangan lupa ada di link chat itu ada daftar absen ya. Saya pastikan teman-teman untuk ngisi absen tersebut guna untuk mendapatkan sertifikat. Dan kedua, saya kira-kira 5 menit dari sekarang saya minta bantuan teman-teman untuk like dan follow Instagram @relawan.philanthropy. Buka handphone sekarang, buka Pak Kiki, Instagramnya. saya boleh live? Baik. Nah, terima kasih Pak Abbas. Mungkin Pak Abbas mau meeting kembali. Ya. Silakan boleh live. Baik, terima kasih Pak banyak. Kembar. Pak Kiki sudah difasilitasi. Terima kasih teman-teman RFI semuanya. Sukses untuk kita dan luruskan niat. Kita bekerja untuk membantu orang lain, jadi tidak perlu malu, ya, karena bukan untuk kita pribadi. Jazakallah khair, Pak Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukron, izin Pak Abbas. ya. Sampai ketemu Pak. Nah, teman-teman sudah ada di kolom chat ya. Link Instagram kita. Mohon kita bantu sama-sama untuk menggerakkan teman-teman di sini semua untuk follow Instagramnya @relawan.philanthropy. Kita tunggu ya. Wajib ya. Nanti kita cek ya. Kalau misalnya yang teman-teman yang ikut yang udah dapat sertifikat, kita cek belum follow, kita nggak kasih nih sertifikatnya. Ayo kita tunggu. 100 kan ya, 100 hari. Untuk Pak Suwandi, jangan lupa main ke kantor cabang Bekasi. Teman-teman juga yang tanya tentang kemitraan. Sebenarnya saya punya tips nih, teman-teman, bagaimana kalau misalnya pengen punya kemitraan perusahaan. Karena kalau perusahaan itu biasanya itu lebih besar dapatnya. Nah, teman-teman itu biasanya suka kan lihat LinkedIn. Nah, di LinkedIn itu biasanya mereka ada divisi namanya CSR dan Procurement HR. Nah, di situ biasanya mereka akan kasih tahu setiap tahun mereka gulirin berapa nih kemitraannya bulan apa. Nah, teman-teman bisa lihat di LinkedIn. Nanti bisa ternyata Danone nih bulan Juli nih akan sebar CSR. Nah, bisa teman-teman cari nomor teleponnya. Dulu juga pertama kali saya coba seperti itu. Alhamdulillah bisa juga dapat dari LinkedIn itu karena itu udah pasti kan mereka ngeluarinnya berapa gitu. Terus ya memang kemitraan berbasis perusahaan itu memang dapatnya lebih besar, tapi memang nggak continue. Tapi itu juga ibaratnya kayak dana kaget ya. Jadi misalnya teman-teman dapat dari Unilever 300 juta, itu kan 10%-nya sekitar 30 juta. Itu kan lumayan ya, bisa menyambung hidup setengah tahun. Jadi fokus di kemitraan tuh menurut aku cara paling cepat untuk dapat kafalah paling benar. Tapi yang kecil-kecilnya juga jangan lupa gitu. Terus kalau kemitraan juga lebih gampang. Nanti ada Mas Ari yang bantu untuk masukin invoice. Biasanya kalau kemitraan berbasis perusahaan, mereka itu kan biasanya minta invoice dulu atau setelah programnya itu mereka minta invoice. Nanti bisa nginput juga di dashboardnya. Jadi lebih gampang. Nanti juga bisa minta invoice di kita. Nanti ada Badea yang bantu. Jadi keren banget kalau misalnya teman-teman bisa garap kemitraan. Yang nanya sebelumnya. Apa tuh? Oh iya, sertifikat itu akan didapat teman-teman pada saat 4 kali mengikuti sesi. Ini udah part 1, part 2. Jadi nanti ada part 3 sama part 4 lagi ya. Jadi yang belum dapat ditunggu 2 kali ikut sesi lagi. Iya loh, nambah loh. Wow, nambah loh. Ya, silakan teman-teman yang belum. Yang belum mengisi absen, silakan mengisi absen. Karena
karena nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat digital dengan syarat mengikuti 4 kali kelas RFI yang insya Allah akan diadakan sebulan 2 kali. Nah, seperti itu. Masih di jalan ngisi absennya nanti ya, Kak Mas Fajar? Ya, di copy aja Pak Iswadi boleh linknya. Ya, siap. Ya, di copy aja. Nanti takut kita sudah live, Pak Iswadi nggak dapat link ininya, link absensinya. Teman-teman yang kalau mau ngisi presensi atau absennya, diklik link yang sudah dikirim di chat ya. Bukan mengirim seperti saya hadir gitu. Ya. Oh iya, Ya, Pak. ya untuk yang terakhir tadi aku sampaikan, jadi teman-teman kalau memang mau menggarap atau pengen share mengajak kemitraan, itu teman-teman bisa lihat di LinkedIn. Nah, biasanya perusahaan besar seperti Danone, Unilever, L'Oreal atau produk-produk luar negeri itu LinkedIn teman-teman itu bisa di situ bisa dicek bagian CSR dan procurement. Nah, nanti di situ kan mereka akan kasih tahu nih bulan-bulan apa sih mereka lagi mau program CSR, berapa nominalnya. Nah, teman-teman bisa tuh lihat di sana. Karena biasanya mereka itu pasti gitu. Terus kedua, memang kemitraan berbasis perusahaan tuh lebih enak karena dapatnya juga lebih besar kan. Nah, walaupun memang dalam setahun cuma berapa kali. Ya udah ya, udah gitu ya. Ya kita udah tungguin buat ngisi ngisi linknya udah boleh ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari wa syukurillah sudah part 2. Kita sampaikan buat teman-teman yang sudah bergabung, nanti part 3 dan 4 menyusul untuk mendapatkan linknya. Teman-teman yang masih ada di kolom chat, jangan di-copy dulu aja absennya ya, karena takutnya ini bakal hilang ya. Terima kasih udah di-copy, Mbak. Terima kasih, Pak Inoy. Ya, silakan. Sinyalnya bermasalah. Bisa kontak nggak Mbak Kiki? Boleh kenalan nggak ngopi bareng? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ngapain sih Mbak? Aduh. Mohon izin lah, boleh? Sudah ngisi absen. Ya, boleh. Silakan Bapak jika sudah mengisi absen. Ya, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman yang terkendala absen, silakan jaringan. Silakan absen. Kita sudah kirimkan lagi linknya melalui kolom chat. Nah, bagi yang belum silahkan atau di-copy karena kita tidak menyediakan atau akan mengirimkan linknya melalui grup RFI teman-teman karena ini khusus bagi peserta yang hadir hari ini saja seperti itu. Siap, Pak. Ya. Ya, mungkin sebelum kita tutup sambil mengisi absen yang lain kita boleh masuk ke sesi closing yaitu foto-foto. Teman-teman boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu. Duduk, Pak. Debat lagi. Saya lagi di jalan, Pak. Ya, nggak apa-apa. Bagi yang bisa saja. Belum bisa absen ini. Gagal terus. Gagalnya kenapa, Pak? Sinyalnya kayak ini. Oh, iya. Di-copy Kayak saja dulu, jaringan. Pak. Iya, di-copy saja linknya dulu. Nanti kalau udah live boleh diisi. Oh, baik. Ditegur. Sudah di-copy. Izin lab ya, dah bye, Neng Kiki, Fajar. Ya, syukran Kelince.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Dea boleh di screenshot. Udah belum? Masuk sama Mbak Dea. Iya. Terima kasih ya teman-teman, Iji, Philip semua. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagi teman-teman yang masih terkendala absensi, silakan di copy linknya terlebih dahulu. Bisa melakukan absen di akhir sesi ini nanti atau setelah berakhir. Yang penting di copy dulu link absensinya agar teman-teman tidak terlewat untuk mengisi absen. Ya, bagi teman-teman yang sudah mengisi absen dan sudah follow Instagram relawan.filantropi, nah, insya Allah sudah boleh meninggalkan room. Nah, Izin live ya. ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.